Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Udisdano dari kelas A3, NPM 202162121134. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metode perancangan 1. Program arsitektur ini mencakup yang pertama, proses program, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, konsep desain, yang keempat, skematik desain, yang kelima, teknik presentasi konsep, yang keenam, penyusunan program ruang, yang terakhir atau yang ketujuh, analisis tampak. Yang pertama ada proses program. Definisi program arsitektur adalah proses pengaturan informasi sehingga informasi yang benar dapat posisinya dalam proses desain dan keutuhan yang tepat dapat dilakukan untuk mempertajam hasil dari desain bangunan tersebut. Program arsitektur sering dikenal juga dengan istilah programming. Sebagian arsitektur berpendapat bahwa programming adalah perancangan, namun ada pula yang berpendapat bahwa programming tidak sama dengan perancangan. Pengertian menurut para ahli, menurut Feldman 1981, programming adalah proses mengidentifikasi dan mengidefinisikan kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan klien kepada perancangan. Menurut Brasher 1989, programming adalah suatu proses yang menunjukkan dan menerjemahkan secara sistematis misi dan tujuan dari suatu organisasi, grup, atau individu dalam hubungan aktivitas profesional peralatan yang terintegrasi sehingga menghasilkan bangunan atau fasilitas yang efisien dan fungsional. Yang ketiga, menurut Druck, programming adalah tahap penetaan masalah dan tahap perencanaan dari desain atau proses dan biasanya berperan sebagai memberi layanan atau pre-design. Proses program. Proses program memiliki 3 proses, yaitu identifikasi masalah, konsep desain, dan yang terakhir skematik desain. Yang kedua, konsep desain. Definisi dari konsep desain adalah ide gagasan di balik sebuah desain. Sebuah desain dapat dikatakan baik jika diawali dengan konsep desain yang baik. Dalam memecahkan permasalahan desain, maka sebuah konsep akan memimpin jalannya untuk memberikan arahan terhadap keputusan desain. Dengan mengembangkan sebuah ide kecil sehingga menjadi konsep menarik, konsep akan mendasari logika pemikiran serta penalaran bagaimana desain akan dibuat. Dengan kata lain, konsep desain menjadi kerangka untuk mengambil keputusan desain. Konsep sebuah desain adalah suatu jalan yang harus dilalui di dalam urutan perancangan. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan, menurut Suprato 1979. Jenis-jenis konsep desain. Yang pertama ada pragmatic design, merupakan desain yang didasarkan pada pengguna bahan bangunan dan dilakukan dengan cara coba-coba atau trial and error, sampai terciptanya suatu bentuk bangunan yang sesuai dengan tujuan perancangan. Iconic design merupakan yang kedua, iconic design merupakan desain yang menggunakan bentuk-bentuk secara historis telah dicoba dan diterima oleh masyarakat tradisional. Yang ketiga, analogical design merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan bisa menggunakan hal-hal dalam arsitektur atau di luar arsitektur, misalnya saja bentuk-bentuk alam. Yang terakhir, canonic design merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Setelah bentuk dan ukuran ruang tercipta, baru kemudian menggunakan sistem proporsi yang diinginkan. Selanjutnya ada skematik desain. Definisi skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perancangan meliputi gambar-gambar denah, tampak, potongan, denah fondasi, denah atap, serta konsep umum secara menyeluruh. Pada intinya, desain skematik adalah proses yang dilakukan arsitek dengan menyajikan gambar-gambar sketsa
bangunan baik manual ataupun digital untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arah dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bangunan. Berdasarkan konsep perancangan yang paling sesuai dan dapat memenuhi persyarat program, cara arsitek menyusun pola dan gubah berbentuk arsitek yang diwujudkan dalam gambaran. Sarana pada skematik desain adalah yang pertama membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep perancangan yang telah dirumuskan arsitek. Yang kedua, mendapatkan pola dan gubahan bentuk perancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Yang ketiga, memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep perancangan serta berpengaruh terhadap kelayakan lingkungan. Yang terakhir, menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep perencanaan terhadap ketentuan rencana tata kota dalam rangkaian perizinan. Selanjutnya yang keempat ada teknik presentasi konsep. Terdapat beberapa teknik yang digunakan ketika mempresentasikan hasil dari perancangan, yaitu yang pertama presentasi dengan diagram proses, yang kedua presentasi dengan 3D software, yang ketiga presentasi dengan maket arsitektur, yang keempat presentasi dengan audiens, yang kelima presentasi dengan sosial media. Teknik presentasi itu terdiri dari menuangkan ide atau gagasan yang akan digunakan, menggunakan gambar visual saat ingin menjelaskan kepada klien, lebih banyak menjelaskan dengan gambar daripada dengan kalimat. Yang keempat, membuat gambar atau kalimat dengan mudah dibaca. Yang kelima, desain untuk display. Yang terakhir, persiapan data untuk existing terkait dengan potensi dan kekurangan yang dimiliki. Tampak merupakan informasi awal yang harus dimiliki saat menyusun konsep. Yang kelima ada penyusun program ruang. Penyusun program ruang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama menetapkan kebutuhan ruang, menetapkan fungsi ruang yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan dari klien terhadap menetapkan kebutuhan ruang. Yang pertama menetapkan pelaku, yang kedua menetapkan jenis pelaku, yang ketiga jumlah pelaku, yang keempat menetapkan aktivitas pelaku, yang kelima pengelompokan pola aktivitas seragam, yang terakhir menetapkan kebutuhan ruang. Yang kedua, menetapkan besaran ruang merupakan tempat dapat penampungan berbagai aktivitas pelaku. Menentukan besaran ruang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pelaku, mengidentifikasi aktivitas, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan furniture. Yang ketiga adalah menetapkan pola hubungan. Pola hubungan ruang ditetapkan untuk membentuk susunan ruang yang baik dari segi visual, layouting, serta kenyamanan pelaku pengguna. Yang keempat, menetapkan zoning atau pengelompokan fungsi ruang. Zoning ditetapkan untuk mengetahui sifat ruang. Pengelompokan fungsi ruang berguna untuk kemudahan dalam sifat-sifat ruang berdasarkan aktivitas. Yang pertama, sifat ruang yaitu zonasi publik, zona privat, zona semi-privat. Yang kelima, penetapan kualitas ruang. Fasilitas bangunan harus dibuat dengan mengutamakan kepentingan dalam kesehatan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengguna ruang. Yang keenam ada analisis tampak. Analisis tampak sebagian tahapan dalam perancangan sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tampak. Analisis tampak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tampak dengan tanggapan yang terdiri beberapa alternatif jenis-jenis analisis tampak. Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua analisis fungsi, yang ketiga analisis potensi tampak, yang keempat analisis view, yang kelima analisis tautan wilayah, yang keenam ada analisis iklim dan tautan matahari, yang ketujuh ada analisis pencapaian dan sirkulasi, yang kedelapan analisis topografi, yang kesembilan analisis kebisingan, dan yang terakhir analisis ruang tata terbuka hijau. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.